Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen penguji UKIN LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin dengan NIM 21121507, merupakan mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2022 di UIN Bukit Tinggi tahap 1. Hari ini Senin tanggal 18 Juli 2022 bertempat di SMP Plus YPP Darusur pada pukul 8:10 akan mempraktekkan uji kinerja dengan tema beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, dengan subtema pengertian iman kepada kitab-kitab Allah dan nama-nama kitab Allah dan penerimanya, serta isi pokok ajaran kitab-kitab Allah. Berikut biodata saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, alhamdulillah, semangat sekali hari ini untuk menerima materi. Oke, anak-anakku yang Bapak cintai, kita akan awali pembelajaran ini. Bapak akan memeriksa kebersihan kelas ya. Apakah masih ada sampah yang ada di kelas kalian? Coba lihat di kolong-kolong bangkunya. Kalaupun ada, kalian boleh buang ke tempat sampah ya. Sudah bersih? Alhamdulillah bersih ya. Oke. Selanjutnya untuk mengecek kehadiran hari ini, kalian bisa mengisi format absensi melalui Google Form yang nanti akan Bapak bagikan melalui link Google Form ya. Silakan buka HP-nya, silakan ya. Oke, selanjutnya HP yang kalian bawa hari ini hanya untuk kita gunakan belajar ya. Jadi di luar itu, kalau kalian membawa HP-nya nanti akan diambil oleh sekolah ya. Jadi kalian sekarang HP-nya digunakan untuk belajar. Oke. Selanjutnya kita akan mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Doa belajar yang akan dipimpin oleh KM. Silakan KM. Sebelum kita belajar, kita membacakan doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, pembacaan doa sudah ya. Untuk menambah semangat kita sebagai warga Indonesia yang punya sifat nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, yaitu 17 Agustus. Oke, berdiri semuanya ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka
anak-anakku, untuk supaya pembelajaran hari ini kita mendapat kemudahan dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah, dan kalian dimudahkan dalam pembelajarannya, kita akan terlebih dahulu membacakan surat pendek. Insyaallah kita akan membacakan surat Al-Ikhlas bersama-sama. Dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallah. Amin. Oke, alhamdulillah pembacaan surat telah selesai ya. Hari ini kita akan mengadakan pembelajaran baik ya. Oke. Untuk persepsi, Bapak akan menanyakan siapa di antara anak-anakku Ananda yang masih ingat materi minggu kemarin. Siapa yang masih ingat? Jadi kita selaku orang Islam ya, kita dituntut mempunyai sikap terpuji ya, mempunyai sikap terpuji. Di antara sikap terpuji adalah rendah hati ya, sikap rendah hati. Nah, apa sajakah yang termasuk sikap terpuji itu? Ya, Jaki, apa? Rendah hati, hemat, dan cara hidup dengan sederhana juga termasuk sikap yang terpuji. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Terima kasih, bagus untuk ya. Oke ya. Ya, masih ingat ya materi kemarin tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Oke. Selanjutnya, hikmah apa yang kalian dapat setelah mempelajari materi rendah hati, hemat, dan hidup sederhana? Siapa yang mau? Oh iya, silakan Adek. Apa? Iya, gimana? Dicintai oleh Allah. Iya. Iya. Dan dihormati oleh orang. Oke, terima kasih, bagus sekali. Tepuk tangan anak-anak ya. Oke. Itu ya. Apakah kalian sudah membaca di rumahnya atau belum? Oke. Siapa yang tahu di antara Ananda ya? Allah menurunkan kitab ya. Nabi Muhammad diberi wahyu, diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Ya. Kitab suci Al-Qur'an. Terus Allah menurunkan berapa kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kitab apa saja itu? Siapa yang ya? Pertama, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketiga, kitab Zabur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aden ya. Oke, iya. Selain Nabi Muhammad ya, itu udah tadi ya. Kita akan mencoba lagi. Allah mempunyai atau menurunkan kitab selain Al-Qur'an, tadi udah dijawab. Kitab Injil, Zabur, dan apa? Taurat. Ya, oke. Itu. Selanjutnya, anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan tujuannya. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus bisa menyimpulkan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengabstraksi pentingnya iman kepada kitab Allah. Ketiga, membandingkan cara beriman. Ya, jadi beriman kepada kitab-kitab yang lain itu berbeda. Caranya seperti apa? Keempat, menguraikan nama-nama kitab dan nabinya. Yang terakhir, 4 adalah pokok isi ajaran kitab tersebut apa saja. Ya.
Nah, ini yang kalian harus pahami dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, ya. Selanjutnya nanti di akhir pertemuan kalian akan dicoba untuk melaksanakan pekerjaan ataupun pengisian LKPD. LKPD yang dinilainya ini penilaiannya ada penilaian sikap sosial, penilaian diri, ada pengetahuan tes tulis, ada keterampilan, nanti ada penugasan. Jadi ada tiga LKPD, lembar kerja kalian. Setelah pembelajaran hari ini kalian akan belajar mengerjakan beberapa soal ya, nanti di akhir pertemuan ya. Nanti ini LKPD-nya ya, nanti Bapak bagikan. Oke. Nah, ini peta konsep ya. Oke, sebelumnya Pak, kenapa pembelajaran hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah itu sangat penting? Kenapa penting? Kenapa penting? Karena Allah itu bukan saja menurunkan satu kitab, tapi ada berapa kitab? 4 kitab ya. Walaupun kita tidak tahu seperti apa itu kitab Injil, itu kitab Zabur, itu kitab apa lagi? Kitab Taurat. Tapi setidaknya kita sebagai orang Islam harus tahu ya, harus tahu bahwa Allah itu menurunkan bukan saja Al-Qur'an, tapi juga ada kitab yang lain. Ya, sebagaimana nabi juga ada berapa nabi? Ada nabi dan rasul 25 ya. Jadi semuanya, jadi kita penting ya. Pak, kenapa orang Kristen yang kitab Injilnya kok kenapa menyembahnya patung, Pak? Ya, emang Nabi Isa disuruh kepada kaumnya untuk menyembah patung? Disuruh enggak? Tidak kan? Iya, berarti ajaran itu apakah dari Allah, apakah dari manusia? Dari manusia. Ya, apalagi kitab sucinya umat Yahudi atau apalagi Zabur, ya. Terus apalagi Taurat. Semuanya oleh Allah diturunkan, isinya untuk menyembah kepada Allah. Ya, itu. Jadi kita harus tahu. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Pembelajaran kita akan 4 tahap. Pembelajaran kita. Yang pertama, pengamatan video. Nanti Bapak akan tayangkan video, kalian amati ya video tersebut, kalian kasih komentar ya, itu. Oke, yang kedua, setelah kalian mengamati video itu kan muncul pertanyaan tuh, ya, muncul pertanyaan. Yang ketiga ada LKPD lembar tugas, dan yang keempat kita akan melaksanakan diskusi kelompok, ya. Nanti ada materi-materi yang akan Bapak sebarkan untuk didiskusikan, ya, sama kalian ini, ya, materi-materinya, ya. Oke, sebelum kita memasuki inti, Bapak akan mengadakan pre-test. Siapkan ya pre-test. Oke. Tes awal, Bapak akan mengetes kemampuan awal dari kalian sejauh mana, ya. Oke, siapkan HP-nya ya. Siapkan HP-nya. Oke, lihat. Ada siapa itu? Ada Albi. Abi berapa? Ternyata nilainya ada yang kecil ya.
ada yang kecil nilainya. Siapa itu? Kak Afi ya, masih nilainya berapa itu? 25 betul 1. Oke, ada yang 50 75 ya. Nggak apa-apa ya. Ya. Oke, anak-anakku ya. Untuk pembelajaran hari ini yaitu materinya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Qur'an ya. Sebelumnya akan Bapak tayangkan video ya. Video yang kalian nanti jangan dilihat saja, tapi lihat komentari isinya ya. Oke, perhatikan ya tayangan video ini. Bluetooth mode. Akan berhasil. Ia akan didirikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihatnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Oke. Sudah lihat videonya? Nah, dari tayangan video ini adakah pertanyaan dari Ananda yang ditimbulkan yang penasaran? Memakai bahasa apa saja kitab-kitab tersebut selain kitab Al-Quran? Oke, ya. Memakai bahasa apa saja selain kitab Al-Quran itu kan memakai bahasa Arab. Yang kitab lain Injil dan Zabur itu pakai bahasa apa? Oke, bagus. Siapa lagi yang ya biasa? Untuk pembacaan kitab Injil, apakah harus menggunakan bahasa Indonesia atau ada bahasa aslinya? Siapa yang mau menjawab dari pertanyaan teman-teman kalian ini? Yang pertama dari Muhammad Kafi. Pertanyaan, ya silakan. Akbar ya. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani, kitab Zabur menggunakan bahasa Kipti, dan kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Oh iya, tepuk tangan. Terima kasih untuk Akbar ya. Ternyata memang itu ya. Jadi selain kitab Al-Quran bahasa Arab, kitab Injil juga ada bahasanya tersendiri ya. Bahasanya seperti bahasa Injil, bahasa Zabur seperti bahasa Zabur ya. Itu yang sudah diterangkan sama teman kalian. Itu ya. Oke. Yang kedua, siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Adiasa ya? Siapa? Yang menjawab pertanyaan Adiasa. Pertanyaannya, kitab Injil bolehkah bahasanya memakai bahasa Indonesia? Kan Quran itu bahasa Arab, harus bahasa Arab. Kalau kitab Injil boleh diterjemah, membacanya memakai bahasa Indonesia. Paham? Boleh, sepertinya karena di video terlihat terdengar pembacanya memakai bahasa Indonesia dan bahasa asli dari kitab Injil adalah bahasa Suryani. Oke, terima kasih Ilham. Tepuk tangan untuk Ilham ya. Iya itu ya. Ya. Setelah kalian lihat video itu karena kitab Injil yang aslinya mungkin itu di mana, jadi diterjemah sama orang-orang, diterjemah ke Indonesia kalau orang Indonesia, Inggris ya ke Inggris, ya Belanda ya ke bahasa Belanda, ya. Jadi terserah mau pakai bahasa apa, ya gitu. Tapi Al-Quran khusus bahasanya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya, oke. Selanjutnya Bapak akan menayangkan satu jurnal ya, jurnal. Nah nanti ya, di jurnal ini isinya ya bahwa kita sebagai orang Islam dalam mengimani kitab-kitab yang selain Al-Quran itu seperti apa. Nah, di jurnal ini diterangkan bahwa walaupun kita sebagai orang Islam ya
tapi kita harus yakin percaya bahwa Allah menurunkan bukan Al-Quran saja, tapi ada Zabur, ada Injil, ada Taurat. Gimana cara mengimani kita kepada kitab yang sebelum Al-Quran? Ya, gimana? Oke, ya. Di sini di jurnal penelitian dijelaskan bahwa untuk cara beriman kepada kitab Zabur, Taurat dan Injil itu kita meyakini ya di dalam hati bahwa kitab Injil dan Zabur, Taurat itu adalah benar-benar diturunkan oleh Allah. Itu dari Allah. Iya. Allah menurunkan wahyunya ke Nabi Musa. Allah menurunkan wahyunya ke Nabi Isa. Allah menurunkan wahyunya ke Nabi Daud. Semuanya itu ada. Ya, pertama. Kedua, ya. Isi dari kitab Injil, Zabur dan Taurat isinya memang benar-benar dari Allah, artinya untuk menyembah Allah. Oke, ya itu. Jadi hubungannya kita kan di lingkungan kita kan bukan ada agama Islam saja, ada agama apa? Kristen, ya, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ya. Nah, kita kan saling berinteraksi ya dengan mereka, itu ya, itu. Nah, jadi kita jangan ini kitab Injilnya salah, enggak. Itu benar menurut mereka. Ya, Zabur benar menurut mereka. Tapi ada di lingkungan itu kita hidup dengan non-Islam, non-Muslim. Harus apa? Harus toleransi. Ya. Pernah kalian berteman dengan non-Islam? Pernah? Ya, harus itu karena dia kan dilihat dari orangnya. Ya, kita temannya, tapi jangan sampai toleransinya kebablasan, ya. Artinya kita ikut upacara ibadah mereka, kita ikut, mereka juga ikut dengan kita, nggak boleh. Ya, sebatas kita berteman, sebatas kita mengetahui, gitu ya. Jadi penting sekali kita untuk mengetahui. Nah, lihat ini ya. Materi kita nih, iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Ini KD-nya, yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, nah ini peta konsepnya ya. Kita akan membahas pengertian, ya. Nah, ini pengertian ya. Pengertian dari beriman kepada kitab Allah. Yaitu apa artinya pengertiannya? Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul. Nah, kita percaya dan yakin bahwa Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya, ya. Oke. Nah, ini nih, ya. Nah, ini, ya. Cara beriman kepada kitab-kitab yang selain Al-Quran. Nah, coba lihat. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Caranya yaitu pertama diyakini keberadaannya bahwa Zabur, Injil dan Taurat adalah ada. Yang kedua, diketahui sejarahnya. Sejarahnya dulu ketika Nabi Musa di Gunung Tur Sinai, ya. Diberi wahyu oleh Allah, diturunkan kitab Taurat, ya. Terus Nabi Isa. Nah, itu cara berimannya, ya. Nah, kalau ke Al-Quran sendiri gimana Pak cara berimannya? Nah, yang pertama diyakini, kedua diketahui, ketiga dibaca. Suka membaca nggak? Suka membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Terus dipahami nggak? Apa yang kalian baca? Ngerti nggak isinya? Isinya yang dibaca? Setelah dibaca, dipahami, lalu diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, selanjutnya
Nah, ini ya. Oke, lihat ada Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an, Nabi Isa Injil, Nabi Dawud Zabur, Nabi Musa Taurat ya. Nah, ini tadi ya. Nah, coba lihat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa pada abad keberapa? 12 Masehi. Abad keberapa? 12 Oke. Nanti catat. Tadi ada kan pertanyaannya ya? Oke. Nabi ke abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Nah, adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, bahasa Belanda, tapi bahasa Ibrani dulunya ke kaum Bani Israel. Ya, itu. Di mana diturunkan tuh? Di Bukit Sinai. Ya, yang sudah kan diterangkan, dijelaskan dalam Al-Qur'an surat apa? Surat At-Tin. Wattini wazaitun watturi sinina. Watturi sinina. Turi Sinai itu Gunung Sinai. Ya, Gunung Sinai. Sekarang mah sudah nggak ada, ya. Oke. Ya, itu yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani siapa? Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa apa? Nah, kalau tadi kitab apa? Tadi kitab Injil, Taurat bahasa apa? Ibrani. Kalau Zabur Kipti. Ya, itu. Injil. Nah, Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam permulaan abad 1. Kitab ini Injil diwahyukan di Yerusalem sama ya. Menggunakan bahasa apa? Suryani. Beda tadi. Tadi Ibrani, Kipti, sekarang Suryani. Ya, itu kaumnya kaum Nasrani, ya. Itu. Yang terakhir kitab Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi ya, itu. Nah, itu ya. Nah, sekarang pokok-pokoknya isinya seperti apa sih? Kalian pengen tahu isinya? Injil seperti apa isinya? Kan belum pernah. Jangankan membaca, melihat. Pernah melihat kitab Injil? Pernah? Belum. Kitab Zabur? Belum. Kitab Taurat? Belum. Yang asli Bapak juga belum pernah. Kitab aslinya seperti apa? Nah, tapi isi pokoknya nih diantaranya ya. Nah, sekarang yang pertama, isi pokok ajaran kitab Al-Qur'an. Ada apa saja di dalam Al-Qur'an? Ada apa? Ada akidah, terus apa lagi? Ada akhlak, ada ibadah, muamalah dan tarikh. Ini isi pokok Al-Qur'an ya. Sehingga kalian dapat pencerahan wawasan ya tentang kitab-kitab Allah ya. Oke ya, itu. Jadi tadi kembali lagi bahwa perilaku kita untuk mengimani kitab-kitab Allah yang selain Al-Quran itu kita harus iman, wajib percaya ya adanya. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi ya. Diskusi ini Bapak akan membagikan ya, bagikan.
Kahfi Hasan Ali akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Oke, langsung. Muamalah. Yang terakhir tari sejarah. Sejarah. Oke. Sekian dari saya dan dari saya mewakili kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal Sadikin, mewakili kelompok 2 bersama rekan saya Ilham Maulana. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Jadi kami di sini diberikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah sebutkan nama kitab dan usul penerimanya yang ada di gambar tersebut. Di sini diperlihatkan kitab Injil. Untuk jawabannya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi. Untuk pertanyaan kedua, sebutkan isi pokok tentang cara beriman kepada kitab tersebut. Di sini dituliskan isi pokok tersebut adalah yang pertama tentang perintah pengesahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membenarkan kitab Taurat. Ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa Allah akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi atau pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan wawasannya. Selanjutnya pembelajaran hari ini untuk terakhir kalinya akan Bapak tayangkan satu buah video. Evaluasi menyimpulkan ya. Oke. Silakan di antara Nanda yang mau menyimpulkan. Siapa? Oke, Ahmad. Dibilang. Kesimpulan saya adalah bahwa kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman, selesai. Udah ya. Ya, tepuk tangan untuk
Demikian kegiatan praktek uji kinerja PPGPAI dalam jabatan 2022 di LPTK UIN Bukit Tinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu penguji UKIN uji kinerja, semoga sehat selalu. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.